Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami, dan semoga bacaan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini sungguh memperkaya kami dan memperkuat kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengarkan sebuah perumpamaan yang mungkin sedikit membingungkan. Dalam Injil Lukas, Yesus menceritakan kisah tentang seorang bendahara yang tampaknya tidak jujur, tetapi kemudian dipuji oleh tuannya karena kecerdikannya, kebijaksanaannya. Mengapa Yesus seolah-olah memuji tindakan seorang bendahara yang licik kesannya? Apa yang ingin disampaikan oleh Yesus sebenarnya melalui perumpamaan ini? Mari kita lihat lebih dekat. Bendahara dalam cerita ini sedang berada di ambang kehilangan pekerjaan. Di tengah situasi yang genting itu, dia berpikir keras untuk mengamankan masa depannya. Dia mengurangi utang orang-orang kepada tuannya sehingga mendapatkan rasa terima kasih dan mungkin bantuan dari mereka di kemudian hari. Dan yang mengejutkan, tuannya malah memuji bendahara itu bukan karena ketidakjujurannya, tetapi karena kecerdikannya dan kesigapannya dalam memanfaatkan peluang yang ada untuk menghadapi masa depannya ketika ia setelah berhenti bekerja sebagai bendahara. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak mengajarkan kita untuk mengikuti contoh ketidakjujuran, tetapi ia ingin kita belajar dari cara bendahara itu bertindak dengan bijak dan cerdik dalam menghadapi masa depannya. Dalam perumpamaan ini, Yesus menantang kita untuk bertanya,
Apakah aku menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidupku dengan bijaksana untuk meraih kerajaan Allah? Sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk bijak dalam mengelola hidup dan sumber daya kita seperti waktu, tenaga, kepemilikan, dan kemampuan kita. Apapun talenta yang kita miliki. Terkadang kita mungkin terlalu terpaku pada hal-hal duniawi yang sifatnya sementara saja. Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus lebih fokus pada hal-hal yang abadi, yang jauh lebih bermakna, yakni cinta kasih, pengampunan, kebaikan, ketaatan kepada Tuhan. Semua itu akan menjadi bekal kita untuk kehidupan kekal. Lalu bagaimana kita bisa menjadi pengelola yang bijak dan setia? Pertama, kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Kita hanya pengelola, bukan pemilik segalanya. Kesadaran ini akan menuntun kita untuk menggunakan segala yang kita miliki bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan dan kebaikan serta keselamatan bersama. Kedua, mari kita belajar untuk setia dalam hal-hal kecil. Terkadang kita berpikir bahwa menjadi setia hanya dalam hal-hal besar saja. Namun Tuhan seringkali melihat ketulusan kita dalam hal-hal yang tampaknya sepele, seperti dalam doa, dalam hubungan kita dengan keluarga, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Hal-hal kecil yang kita lakukan dengan cinta adalah persembahan berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengingatkan kita juga bahwa waktu kita di dunia ini cukup terbatas. Mari kita gunakan kesempatan atau waktu yang masih diberi Tuhan untuk kita pakai dan kita gunakan menjadi pribadi-pribadi, menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berani mengambil keputusan bijak dan berani memilih yang benar walaupun tidak selalu mudah. Dengan begitu kita menjadi pengelola yang bijak, yang setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau seorang bendahara yang cerdik itu begitu lihai, begitu hebat, begitu cerdas, begitu sangat teliti dan menggunakan momen yang sangat singkat itu dengan baik untuk mengurus hal duniawi, untuk masa depan, untuk memperoleh makanan, uang, pekerjaan, dia sangat amat baik. Dia bisa mengaturnya, dia bisa memanagenya sehingga ketika dia dipecat, dia akan memperoleh kasih, memperoleh perhatian dari saudara-saudarinya. Yesus mau, apalagi kita yang masih diberi waktu oleh Tuhan begitu panjang, untuk lebih cerdik memikirkan masa depan kita kelak setelah kita dipanggil oleh Tuhan dari dunia ini. Kalau hal duniawi saja kita begitu cerdik, Yesus mau kita untuk lebih cerdik, sangat cerdik, untuk lebih bijaksana dan lebih bijaksana mengurus perkara-perkara di luar hal duniawi, yaitu perkara surgawi, yakni keselamatan kita, keselamatan bersama. Akhirnya, semoga Roh Kudus senantiasa menuntun kita agar dapat menggunakan seluruh talenta, waktu, dan kesempatan apapun yang kita miliki, yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Sehingga pada akhirnya juga kita dapat mendengar Tuhan berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia." Kalau hal duniawi saja kita begitu cerdik dan pintar, Tuhan harapkan kita juga untuk lebih dan lebih cerdik dan bijaksana dalam hal-hal surgawi. Tuhan, ajarilah kami untuk bijaksana dan setia dalam mengelola anugerah-Mu. Semoga kami selalu menggunakan apa yang kami miliki untuk kemuliaan-Mu dan kebaikan sesama serta keselamatan kami
untuk bisa berjumpa bersamamu kelak. Bimbinglah kami agar tetap setia dalam hal-hal kecil maupun dalam perkara-perkara besar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.